ball from Yaakob Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Under the bright lights. Siapa yang gak bangga lihat performa striker timnas Indonesia sekarang? Berkat tangan dingin Yom Ki-hun, pelatih khusus striker yang dibawa langsung oleh Shin Tae-yong, para penyerang kita tampil luar biasa. Mulai dari Hoki Caraka, Sananta, Egy Maulana, sampai Dimas Derajat, mereka semua seperti berevolusi. Ketajaman mereka semakin gila, bikin lawan waspada setiap kali bola ada di kaki mereka. Tapi di balik semua itu, ada kerja keras yang dilakukan oleh Yom buat ngasih latihan khusus. Dan hasilnya, penyerang kita siap naik level. Mari kita bahas satu persatu. Ceritanya gini, Shin Tae-yong tahu kalau striker timnas butuh bimbingan khusus buat ngasah kemampuan mereka. Makanya dia panggil Yom Ki-hun, mantan striker Korea Selatan, buat bantu ningkatin performa lini serang. Pada latihan perdana bersama Yom Ki-hun, Yom melihat ada masalah di keseimbangan dan cara para striker memanfaatkan power mereka. Meskipun udah punya kekuatan fisik yang oke, tapi sering banget mereka kehilangan bola atau nggak tahu gimana memaksimalkan kekuatan mereka di lapangan. Tapi setelah latihan intensif beberapa hari, hasilnya mulai kelihatan kan? Sekembalinya mereka ke klub masing-masing di Liga 1, performa para striker ini benar-benar bikin kagum. Ini bukan cuma kebetulan, tapi bukti nyata dari dampak positif latihan yang Yom berikan. Pertama, ada Ramadan Sananta dari Persis Solo. Dia sukses pencetak gol saat timnya melawan Madura United. Lihat saja bagaimana tendangan Sananta dari luar kotak penalti menjebol gawang Madura United. Gol ini penting banget buat Sananta karena bukan cuma sekedar gol, tapi hasil dari latihan penyelesaian akhir yang Yom kasih selama di timnas. Saya banyak belajar dari pelatih striker timnas Indonesia yang berasal dari Korea itu. Dia sangat bagus. Ia menyampaikan beberapa hal yang masih menjadi kekurangan saya. Dari saya belajar mencari striker yang baik dan ganas, kata Sananta kepada pers seusai laga. Lanjut ke Hoki Caraka, striker muda PSS Sleman yang juga nggak kalah bersinar, walaupun timnya terpuruk di dasar klasemen sementara. Dalam laga melawan Arema FC, Hoki berhasil mencetak brace, yang membawa timnya menang 3-1 untuk pertama kalinya di musim ini. Gol pertama ia cetak pada menit 39 dengan sangat menawan. Dikepung oleh 3 pemain, Hoki berhasil melepaskan bola dari luar kotak penalti dengan berbalik badan. Tendangannya pun mengarah ke pojok atas gawang yang tidak mampu diselamatkan oleh kiper. Sedangkan gol keduanya ia cetak melalui sundulan cantik di menit ke-54. Dua gol ini bukan cuma keberuntungan dan bikin haru Hoki, tapi juga hasil dari latihan akurasi yang Yom tekankan. Egy Maulana Fikri juga ikut menunjukkan tajinya. Dalam laga melawan Madura United, Egy mencetak gol cepat di menit ke-8. Golnya ini berkelas karena bola sepakan Egy berhasil ngolongin lawan dan mengarah ke pojok gawang yang tak bisa dijangkau oleh kiper. Dan yang paling baru, Dimas Derajat dari Persib Bandung. Dimas berhasil mencatatkan namanya ke papan skor saat melawan Persija Jakarta. Gol yang membawa timnya menang dalam duel panas rival bebuyutan tersebut. 1-2 sentuhan lalu melakukan tendangan yang sukar untuk ditangkap oleh kiper. Dimas berhasil membuat kiper tak berdaya. Penampilan luar biasa dari para striker ini nggak lepas dari peran besar dari Yom Ki-hun. Dengan pengalaman panjangnya sebagai striker di Liga Korea dan Timnas Korea Selatan, Yom tahu persis apa yang dibutuhkan untuk membuat penyerang jadi lebih tajam. Setelah melihat perkembangan para pemain, Yom pun merasa bangga dan memberikan pujian satu persatu. Kepada Ramadan Sananta, Yom bilang, "Very good," nandain kalau puas dengan perkembangan Sananta. Untuk Hoki Caraka, Yom bahkan ngomong dalam bahasa Indonesia, "Kamu keren sekali hari ini, Hoki." Sedangkan untuk Egy, ia mengapresiasi golnya dengan komentar, "It was a perfect goal between the defenders' leg," yang menyoroti ketepatan dan kecepatan Egy dalam menyelesaikan peluang. Dan buat Dimas Derajat, Yom bilang, bola kedua yang diikuti dengan tembakan hebat itu sempurna, menunjukkan bahwa Dimas benar-benar sudah mencapai level yang lebih tinggi.
Gak cuman Yom yang melihat perubahan ini, tapi Rizky Ridho, bek Persija sekaligus rekan di timnas, juga mengakui kalau para striker timnas sekarang udah berevolusi. Rizky Ridho bilang, sudah banyak yang improve dari para striker Indonesia. Menurut saya dia improve sangat banyak, karena di timnas ada kedatangan pelatih baru yang mungkin dia dapat ilmu banyak dari beliau yang di timnas. Golnya sangat bagus, kata Rizky Ridho dalam pers seusai laga. Dengan jam terbang yang makin banyak di klubnya, harapannya performa luar biasa mereka di Liga 1 ini bisa terus terbawa ke timnas. Apalagi para striker ini akan kembali memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Tapi sebelum itu, para pemain ini masih punya satu pertandingan lagi di Liga 1. Sananta akan membela Persis Solo melawan Semen Padang. Hoki Caraka bersama PSS Sleman akan menghadapi Malut United. Egy Maulana Fikri bakal melawan Persebaya. Dan Dimas Derajat dengan Persib Bandung akan bertemu Madura United. Dan kita semua berharap performa luar biasa para striker ini di Liga 1 bisa terus berlanjut saat mereka kembali ke timnas Indonesia. Dengan bimbingan Yom Ki-hun, para penyerang ini punya peluang besar buat nggak cuma bersinar di kancah nasional, tapi juga di level Asia, bahkan dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 udah di depan mata. Dan dengan ketajaman para striker ini, timnas Indonesia siap buat tampil beda di panggung internasional. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.